Halo teman-teman Pecimen Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang nih, kebetulan lagi agak mendung. Jadi buat teman-teman, alhamdulillah ya, yang kemarin bookstore yang lepas itu ternyata balik lagi, udah ketangkep. Kebetulan kan kemarin gue pas ke luar kota ya, pas ada kerjaan. Terus dikabarin sama bokap katanya kena di belakang. Kemarin kan gue simpen kandang yang itu tuh ya. Cuman kemarin sore itu gue pindahin ke sangkar lovebird ini. Nih, ini burungnya ya. Menurut gue sih ini memang burungnya, karena ciri-cirinya itu dia nggak ada lingkaran alisnya nggak ada, karena kemarin kan kita kancekinnya kita doping gitu. Ini sorry ya, agak berisik suara cak hijau, ini punya tetangga. Nah, gitu ya. Dan tadi tuh pagi tuh tiba-tiba dia kan ngeleper sama busto yang punya tetangga, jadi gue pinjam dulu buat koloniin di sini. Jadi itu yang ujung sana bookstore ya teman-teman ya. Jadi ini sekarang kita coba sama koloniin sama bookstore, karena dia ngelaper sama bookstore gitu ya. Siapa tahu emosinya kepancing, terus dia bisa mudah-mudahan udah masuk materi bisa nembak gitu ya. Karena bookstore kecil ini endemik lokal Sumatera, kayaknya memang agak susah ya nyetaknya gitu. Memang ada juga yang langsung nembak gitu, ada juga yang ngalas ngerol gitu ya. Ini salah satunya kayaknya sih yang agak angel ya, agak lama ya, karena udah sebulan lebih ini cuy. Biasanya kita nyetak burung tuh paling lama sebulan udah enak lah, setengah volume minimal ya, udah nembak gitu. Ini belum ya. Ini sempat gue videoin tadi pagi, malah ngalas ya. Dia pengen nembak gitu, ngeluarin materi, tapi belum bisa gitu ya. Nah ini jadi kita masih proses, kita kencengin lagi guys ya, masih rezeki alhamdulillah ya. Jadi ini video yang tadi gue tag pagi hari bookstore ini ya, ngalas ya. Oke, kita koloniin lagi bareng ke sana. Nah jadi buat teman-teman ya, untuk harian PJ itu seperti ini aja ya, di koloni dirempet, nggak usah dikerodong ya. Jadi memang PJ itu minimal lebih dari satu ya, kalau bisa sih minimal ya 4 seperti ini. Jadi dia berkoloni, nanti setiap sore dipisahin buat dibunyi-bunyiin gitu ya. Ya teman-teman ya, ini kan burung yang udah nembaknya udah di lapang, yang ini juga udah ngalas udah nembak. Ini punya tetangga, itu punya tetangga, ini punya kita, ini punya kita gitu ya. Karena kurang koloni jadi kita pinjam buat koloni di sini gitu ya. Semakin banyak semakin bagus, cuman juga ngurusnya juga agak ribet ya kalau buat teman-teman yang kerja gitu kan, tiap harinya beraktivitas memang agak repot ya. Tapi kalau untuk hakikatnya PJ itu berkoloni ya, jadi lebih bagus banyak gitu. Terus nggak usah dikerodong, nggak usah disekat-sekat, gini aja hariannya. Kecuali nanti kalau misalkan mau dibunyiin baru dipental-pentalin gitu ya teman-teman ya. Nah dan buat teman-teman kemarin yang masih bertanya tentang misteri-misteri merawat bookstore atau nyetak bookstore nih ya, sebetulnya ya sama aja ya. Yang terpenting kita harus memilih bahan yang memang benar-benar bagus ya. Kalau bookstore sih menurut saya sih teman-teman bisa coba dari lokal Banten. Guncar lebih bagus, cuman Guncar kan sekarang lagi susah ya. Terus Bogor bisa, Gunung Salak, Sukabumi bisa ya. Itu lebih bagus ya dibanding bookstore lokal Sumatera yang badannya kecil tuh, yang abu-abu seperti yang itu ya. Itu dua bookstore semua.
Kalau Sumatera dia dominan badannya lebih kecil sama warna di dadanya itu abu-abu ya, bukan putih. Jadi teman-teman kalau misalkan mencetak busto, ambil busto yang posturnya gede, panjang, bulu dadanya putih, bersih ya, kakinya bersih, itu biasanya lebih bagus ya. Banten, Bogor, Sukabumi bagus, apalagi Guncar ya gitu. Memang kalau misalkan untuk Sumatera ini karakternya sekali lagi gue bilang ya, dominan itu memang kebanyakan nggak semua ya, agak susah karena dia kebanyakan ngalas sananya ngerol gitu ya. Seperti busto yang di ujung sana yang punya tetangga kiri itu materinya udah bagus teman-teman, udah kenari panjang banget, cuman di ngerol ya. Burungnya sempet gue penasaran kan, gue pinjam, gue kencengin birahinya, dia ngalas ceng, tapi sehabis ngalas itu dia ngerol gitu ya. Nah itu karakter busa-busa Sumatera kebanyakan dominan seperti itu ya, tapi ada juga yang nembak gitu ya, tergantung dari karakter si burung dan rezeki kita sih ya teman-teman ya gitu. Dan kalau untuk perawatan busto itu sama aja sebetulnya ya, sama kayak daun-daun yang lainnya lah. Kalau misalkan bahan, kalau lagi naikin birahi seringkali gue bilang nggak usah dimandiin dulu birahinya, biar up dulu, emosinya biar up dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan udah mapan dari segi birahi, segi burungnya udah gacor gitu ya, harian mandi aja sama seperti itu ya. Kalau misalkan panas, pagi-pagi setelah dikeluarin dari rumah dibunyikan dulu 5-10 atau 15 menit kita bunyikan untuk melatih si rahangnya itu ya, biar lentur sama volumenya biar terjaga dan nembaknya bisa lebih panjang gitu, untuk melatih itu ya pertama ya. Terus setelah udah dibunyikan, kita bersihkan kandangnya, kita kasih ulet dulu, terserah mau ulet hongkong atau ulet balap ya, ulet kandang atau kroto, kita kasih dulu IF sedikit, lalu kita ambil cepuk minumnya, cepuk makannya, semuanya kita kosongin, kita sisakan saja cepuk untuk mandinya ya. Jadi dia akan fokus untuk mandi dan berjemur gitu ya, dijemur di koloni seperti ini, kalau bisa di bawah ya, kalau misalkan nggak ada kucing, terus aman dari semut itu biasakan di bawah gitu. Jadi burung itu akan terbiasa nantinya sama lalu lalang manusia atau gangguan-gangguan yang lainnya ya, jadi nggak terlalu takut lah ya. Jadi nanti bunyinya pun akan stabil kalau sudah terbiasa seperti itu ya. Jadi sama aja ya, kalau untuk perawatan mau kacia, mau auri, kalau perawatan harian sama aja. Dan mungkin ini nanti solusinya ya menurut gue ya, gue bakal terus bawa koloni, karena nggak bisa seperti ini terus sih, dia akan mandek seperti ini terus ya, nggak kerangsang gitu. Jadi kita akan bawa nanti ke lapang mungkin ya, atau ke koloni yang baru, nanti kita bakal ganti. Ini kan masih disangkar lopet nih, kemarin kan dia habis terbang ya. Jadi juga kalau misalkan kemarin lepasnya di kandang ini, jadi masih trauma gue gitu ya. Jadi gue punya kandang lopet dulu, tapi nanti kalau misalkan mau gue bawa koloni keluar atau bawa main ke lapang, kayaknya gue punya sangkar kecil ya, biar enak ya gitu, untuk merangsang si emosi dan birahinya itu ya. Karena kalau di sini terus kayaknya akan makan waktu dan lama ya. Memang karakternya agak berbeda dari burung-burung yang sebelumnya kita cetak kemarin ya, sebulan udah nembak gitu. Ini agak lama nih ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita sabar, belajar sabar, konsisten ya. Jadi ini membuktikan bahwa channel gue ini nyetak ombyokan, nyetak bahan itu benar-benar real ya, proses ya. Jadi nggak semuanya berhasil, semuanya butuh proses, beda waktu, beda karakter ya, beda burung gitu ya. Jadi kita belajar semua di sini bareng-bareng. Gue pun masih belajar ya, karena di kicau mania tuh nggak ada senior cuy, nggak ada senior, nggak ada guru, nggak ada suhu ya. Yang ada tuh mereka punya pengalaman ya. Tetap aja mereka masih belajar. Kalau misalkan ada burung baru yang mereka cetak, burung baru yang mereka latih, itu belajar ya, belajar memahami karakter si burung itu sendiri. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi solusinya nanti gue bakal ajak koloni dan ajak ke gantangan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyetak punya burung karakter seperti itu, jangan lupa ya, burungnya dikencengin, terus sering diajak koloni sama ketemu sama burung-burung yang udah nembak dan udah mapan gitu. Nggak usah malu teman-teman, bawa aja ya itu. Untuk dopingnya, kalau untuk doping sih gue rasa dari kemarin gue sering bahas doping ya, cari aja cocok yang cocok sama burungnya. Yang penting burungnya suka diminum, karena kalau misalkan dopingan sebagus apapun, semahal apapun, kalau misalnya diminum akan percuma teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan lagi masukan gua nanti gue bakal bikinin konten simulasi untuk gantangan pleci ya. Jadi teman-teman bisa nanti sambil putar di rumah, pisahin burung-burung plecinya setiap pagi dan sore sambil nyalain suara simulasi gantangan burung pleci, biar
kerangsang. Oke, jadi nanti bakal gue buatin buat teman-teman, nanti gue share. Jangan lupa yang baru gabung like, comment, dan subscribe biar kalian tuh tahu pas gue upload, pas gue update video, jadi ada notif pas gue upload video gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa juga nanti 10.000 subscriber nih, tinggal 3.000 kurang nih, gue bakal giveaway peci dan merchandise. Oke, jadi nanti kalau misalkan sudah mendekati 10.000 subscriber, gue bakal ngombyok beberapa ombyokan, nanti gue proses cetak. Rezeki teman-teman ya, nanti akan kita shake, akan kita kocok burungnya yang dapat yang mana, yang nembak atau yang masih ngerol, itu rezeki teman-teman. Jadi nanti pas 10.000 subscriber gue bakal kocok ya, jangan lupa. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ngikutin terus. Kita ketemu lagi nanti di konten selanjutnya untuk ngebahas terus perkembangan si Bookstore ini, dan nanti jangan lupa gue bakal upload simulasi gantangan peci untuk teman-teman nanti pas kalau ngebunyiin burung ya, sekalian dibunyikan biar kerangsang. Oke, thank you teman-teman ya. Alhamdulillah masih rezeki.